Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia dan karir. Tujuan pembelajaran: 1. Mendeskripsikan pengembangan SDM. 2. Memahami strategi pengembangan SDM. 3. Menjelaskan proses pengembangan SDM. 4. Mendeskripsikan pengembangan karir. 5. Menjelaskan tahapan pengembangan karir. 6. Memahami perbedaan karir individu dan karir organisasi. Pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai keseluruhan orang-orang dalam organisasi yang memberikan kontribusi terhadap jalannya organisasi. Armstrong menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Menurut Stratwick, pengembangan sumber daya manusia menjadi penting karena dengan pengembangan, performansi mereka akan meningkat. Dengan demikian juga meningkatkan performansi organisasi. Selain itu, mendorong pengembangan sumber daya manusia kepada semua karyawan termasuk supervisor dan manajer merupakan hal penting untuk mengantisipasi tantangan-tantangan masa depan organisasi. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dimulai dengan perencanaan suatu kegiatan usaha yang mendefinisikan di mana kegiatan tersebut terjadi, sumber daya yang dibutuhkan pada suatu usaha kegiatan, dan seberapa tinggi hasil yang diinginkan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi ini seharusnya ditujukan untuk aspek-aspek penting dalam suatu kesuksesan kegiatan atau usaha. Proses pengembangan sumber daya manusia. Selain pertimbangan-pertimbangan dalam proses belajar yang dapat digunakan untuk mendukung strategi pengembangan sumber daya manusia, ada hal-hal lain yang terlibat dalam proses pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, learning atau belajar, sebagai perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Yang kedua, education, pengembangan dari pengetahuan, nilai dan pemahaman dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan dibandingkan pengetahuan dan keterampilan. 3. Development, yaitu pertumbuhan atau perwujudan dari kemampuan individu dan potensi-potensi sesuai dengan harapan dari pembelajaran dan pengalaman yang mendidik. 4. Training, yaitu perubahan terencana dan sistematis dari perilaku yang berisi program berkesinambungan dan petunjuk di mana individu mampu meraih tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk mengatasi pekerjaannya sendiri. Selanjutnya, ada pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan aktivitas formal dan berkelanjutan yang merupakan suatu upaya organisasi untuk mengembangkan dan memperkaya sumber daya manusianya dengan menyelaraskan kebutuhan mereka dengan kebutuhan organisasi. Tahap-tahap pengembangan karir. Yang pertama, tahap pertumbuhan, 0-14 tahun. Periode ini, orang mengembangkan konsep diri dengan mengidentifikasi diri dan berinteraksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan guru.
Yang kedua, tahap penjelajahan usia 15-24 tahun, di mana seseorang serius menjelajahi berbagai alternatif kedudukan, berusaha untuk mencocokkan alternatif-alternatif ini dengan minat dan kemampuannya. Ketiga, tahap penetapan usia 24-44 tahun, periode yang merupakan jantung dari kehidupan kerja kebanyakan orang. Yang keempat, subtahap percobaan usia 25-30 tahun. Periode ini orang menentukan apakah bidang pilihan itu cocok atau tidak. Jika tidak cocok, maka akan merubahnya. Yang kelima, subtahap pemantapan usia 30-40 tahun. Tujuan kedudukan perusahaan ditetapkan dan perencanaan karir yang lebih eksplisit dijalankan untuk menetapkan urutan bagi pemenuhan tujuan-tujuan ini. Yang keenam, subtahap krisis pertengahan karir usia 30-40 tahun. Orang sering membuat penilaian baru yang besar atas kemajuan mereka sehubungan dengan ambisi dan tujuan awal karir mereka. Yang ketujuh, tahap pemeliharaan usia 45-65 tahun. Orang mengamankan tempatnya di dalam dunia kerja. Yang terakhir, tahap kemerosotan usia 65 tahun ke atas. Periode ini banyak orang yang memiliki prospek harus menerima berkurangnya level kekuasaan dan tanggung jawab. Manfaat pengembangan karir. Pada dasarnya, pengembangan karir dapat bermanfaat bagi organisasi perusahaan maupun karyawan. 1. Bagi organisasi perusahaan, pengembangan karir dapat bermanfaat sebagai berikut: menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir, mengurangi rasa frustasi dan pesimistis pada karyawan. 2. Bagi karyawan, pengembangan karir identik dengan keberhasilan karena pengembangan karir bermanfaat untuk menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya, menambah tantangan dalam bekerja, meningkatkan otonomi, meningkatkan tanggung jawab. Kesimpulan, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan karir merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi untuk mendukung terciptanya kualitas perusahaan atau organisasi yang lebih baik. Kualitas SDM yang baik akan meningkatkan kualitas produktivitas. Dengan adanya proses pengembangan, metode-metode pengembangan dan sistem-sistem pengembangan pada setiap divisi perusahaan akan memperbaiki setiap divisi tersebut, sehingga akan mempengaruhi lini utama pada perusahaan atau organisasi tersebut. Pada dasarnya, pengembangan karir juga dapat bermanfaat bagi organisasi perusahaan maupun karyawan. Pengembangan karir merupakan pendekatan resmi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan agar karyawan-karyawan yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman tertentu akan siap apabila mereka dibutuhkan sewaktu-waktu. Adanya pengembangan sumber daya manusia dan karir akan menguntungkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan.